Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terlalu kecil untuk menjawab salam, karena sebenarnya memberikan salam itu kan sama-sama kita tahu salam itu adalah sunnah, namun bagi yang mendengarnya adalah wajib. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Amma ba'du. Pertama, untuk mempersingkat waktu, saya ucapkan banyak terima kasih, terutama kepada penyelenggara panitia yang telah berkenan untuk menjadi tuan rumah, atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merahmati kita, yang telah memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu acara yang tentunya ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi media berita TKP. Kemudian salam dan hormat kepada seluruh perangkat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mulai dari pemerintahan kabupaten kota, kemudian dari stakeholder yang ada, baik dari TNI, Polri, yang selama ini mungkin terlepas dari segala kesalahan dan keburukan yang selama ini banyak digaungkan. Mereka adalah pejuang yang selalu menjaga keamanan bangsa dan negara kita. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Owner Dodi Firmansyah, kemudian Bapak Pimpinan Umum Ricky Ferinando, beserta jajaran berita TKP yang lain, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dipercaya menjadi pimpinan redaksi, di mana pimpinan redaksi itu yang sama-sama kita tahu tanggung jawabnya itu cukup besar, tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Pimpinan redaksi itu menentukan dan memastikan bahwasanya berita itu layak tayang atau tidak, layak dikonsumsi atau tidak. Kenapa demikian? Tanggung jawabnya itu bukan cuma di dunia ini semata, bukan cuma kepada para pembacanya juga, akan tetapi tanggung jawabnya itu bisa sampai ke akhirat. Kalau berita itu menyesatkan, berita itu mengabarkan sesuatu yang tidak benar, maka tanggung jawabannya itu bukan hanya di dunia. Kalau kita ini orang beriman, tanggung jawabnya bisa sampai ke akhirat. Mengapa demikian? Seperti ayat yang saya sebutkan tadi, sebelum adanya penciptaan dunia, sebelum adanya penciptaan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pertama kali menciptakan adalah Al-Qalam. Allah pertama menyebutkan dengan huruf Nun. Ada yang tahu makna tafsir dari huruf Nun? Nggak ada, karena itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tetapi di ayat berikutnya, di sambungannya, Allah pertama kali menyebut Al-Qalam, wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang ditulis. Allah menciptakan alam semesta ini jauh sebelum diciptakannya. Allah terlebih dahulu menciptakan Al-Qalam, yang artinya pena, wa ma yasturun, dan apa yang ditulis. Di suatu hadis dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah itu disebutkan Rasulullah SAW mengatakan Allah menciptakan pena terlebih dahulu, kemudian memerintahkannya menulis. Maka menulislah pena tersebut dari apa yang disebut dengan Nur Muhammad sampai kelak nanti di akhir zaman. Maka bersyukurlah kalian yang sudah saat ini berprofesi sebagai wartawan, berprofesi sebagai jurnalis. Profesi kalian adalah profesi yang mulia,
karena Allah memuliakannya melalui pena, melalui tulisan. Dan satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang paling panjang menceritakan adalah tentang penulisan. Silakan dibuka di surat Al-Baqarah ayat 282. Artinya kejurnalistikan, media massa, wartawan itu ada dalam lingkup ayat ini, di ayat 282 surat Al-Baqarah. Artinya kalian secara akhirat memiliki pekerjaan yang mulia, memiliki pekerjaan yang sesungguhnya ini menjadi suatu sumber bagi umat manusia yang lain untuk menjadi ilmu pengetahuan. Itu. Jadi itu dasar utama bagi kita untuk menjadi seorang wartawan ya. Jadi kalau kita ini berprofesi tentu kita punya pondasi, kita punya dasar. Enggak sembarangan orang bisa menjadi wartawan, enggak sembarangan orang bisa menjadi jurnalistik. Kalau ini boleh ditanya ke Pak Dodi, ke Pak Firman, sama Mas Riki, kalau daftarnya melalui saya, pasti saya akan perketat untuk interviewnya. Saya utamakan harus benar-benar bisa menulis, harus benar-benar bisa menulis. Kalau nggak bisa nulis, ya jangan harap bisa jadi wartawan saya, karena saya punya standar sendiri, gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini saya yang sudah ditunjuk menjadi pimpinan redaksi jauh sebelumnya sudah memiliki sertifikasi dan bisa di cross check nama saya di Dewan Pers, gitu. Jadi ya tahaddusan bin nikmah, semua itu jalan dari Allah. Saya dinyatakan sebagai jurnalis yang profesional menurut Dewan Pers. Jadi itu bisa di cross check. Jadi teman-teman di Berita TKP, teman-teman yang lain, monggo, saya tidak akan pelit ilmu, saya tidak akan tendensius. Selagi kalian mau belajar, selagi kalian mau berusaha, pintu terbuka lebar untuk kalian semua jika ingin belajar. Mari kita saling mengisi, kita saling belajar. Kemudian hal kedua yang ingin saya sampaikan, karena ini adalah sebuah media, terutama ini adalah media yang cukup ekstrim sebenarnya, karena dalam pemberitaannya itu harusnya berisi mengenai tentang peristiwa-peristiwa. Makanya nama media ini disebut Berita TKP, maka lebih banyak mengutamakan peristiwa, kecelakaan, bencana alam, kemudian tragedi, apapun itu yang bersifat peristiwa, maka di sini dikemas dengan Berita TKP. Yang ingin saya ingatkan teman-teman, dalam profesi ini kita ini tidak sekedar berprofesi saja, tidak sekedar melaksanakan pekerjaan saja. Di sini kita dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Kemudian dikemas lagi, tameng kita ini adalah kode etik jurnalistik. Banyak sekali, ya mohon maaf, saya juga orang media, saya juga wartawan, saya juga seorang jurnalis. Terlalu banyak kejadian yang mengkriminalkan seorang wartawan. Tapi perlu harus disadari juga, terjadinya kriminal itu tidak terlepas dari perbuatan si oknum itu sendiri. Contoh terakhir kemarin di Bojonegoro ada 5 orang wartawan yang sudah dipidanakan. Kasusnya apa? Ada yang tahu? Sudah ada yang monitor? Coba anak-anak TKP. Ada. Kasusnya apa coba? Kasusnya adalah pemerasan. Artinya ada tendensi di situ yang dilakukan secara terang-terangan. Tugas Anda ini wartawan, meliput, merangkum, mempublikasikan. Jadi yang nggak menyalahkan aparat, karena memang sudah terbukti perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Makanya terlebih kita ini di Berita TKP ini juga dikelilingi oleh golongan advokat, terutama ownernya Berita TKP ini sendiri adalah seorang advokat yang alhamdulillah dari Persatuan Advokat Peradin, dari Ketua Peradin Jatim sendiri sampai detik ini terus berkoordinasi dengan saya
tentang dunia hukum yang akan dipublikasikan. Jadi teman-teman harus banyak berbangga lah, tapi juga harus lebih banyak untuk belajar. Dan yang terakhir, selain undang-undang pers, kode etik jurnalistik, saya ingin tebak-tebakan dengan teman-teman yang ngaku wartawan hari ini. Selain dua itu, ada satu standar baru yang sudah dipublish oleh Dewan Pers, yang sudah diharuskan oleh Dewan Pers. Coba teman-teman dari Berita TKP, saya pengen tahu satu aturan, satu etik yang dicanangkan oleh Dewan Pers. Apa coba? Selain undang-undang dan kode etik. Ayo Pak Gatut tahu. Abah Romli, Lutfi, ayo sing tampilannya sangar-sangar jawab. Bukan itu Bapak. Artinya stand up ini adalah metode, kalau di kepolisian atau di TNI itu namanya SOP, namanya PPRA, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Jadi mohon maaf kalau waktu saya agak sedikit panjang Bapak MC, karena saya harus memberikan sedikit edukasi di sini. Mumpung lagi pada ngumpul. Namanya PPRA, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Kenapa ini harus diadakan? Karena berita yang dimunculkan, berita yang dipublikasikan suatu saat akan berdampak kepada anak. Mohon maaf, kalau kasarannya sekalipun bapaknya bajingan, bapaknya pelaku kriminal, bapaknya ini adalah seorang tersangka, kode etik dalam jurnalistik ini yang disebut dengan pedoman pemberitaan ramah anak, identitas dari pelaku ini harus kita minimalisir. Tidak dengan gamblang menyebutkan nama, alamat. Ini banyak yang melakukan pelanggaran PPRA dalam penulisan. Nama itu ditulis lengkap seperti KTP, kemudian alamat itu lengkap jelas, sak nomor-nomornya, sak tombol-tombolnya kadang disebut no. Sebenarnya itu kalau dipermasalahkan itu melanggar PPRA. Mungkin terkait hal ini kemarin sempat saya sampai hampir berdebat. Saya terhadap Berita TKP ini sekali lagi ingin memberikan kesempatan setelah acara ulang tahun ini, monggo diagendakan untuk dilakukan diklat. Kalau diklat yang saya selenggarakan ini setelah saya filter ternyata anaknya ini berhasil mampu melewati filter saya yang akan mendorong ke PWI dan ke Dewan Pers untuk dilakukan sertifikasi gratis. Mau nggak? Ya nek cuma keplek-keplekan ya seneng ae rek. Ya, woi Berita TKP, woi berita kejadian, woi aku wartawan, woi. Ya kabeh lek gaya-gayaan ngono kabeh wong keisoan. Tapi ketika kamu dipertanyakan kapasitasmu, dipertanyakan basicmu, dipertanyakan volume otakmu, mampu nggak? Makanya untuk melewati ini, kalau kita ini sudah melewati diklat, melewati uji kompetensi, kemudian kita dapat sertifikat dari Dewan Pers, maka insya Allah dia sudah dinyatakan sebagai wartawan yang profesional. Jadi itu ya teman-teman, ada 3 pesan dari saya. 1, ingat tentang akhirat. Tugas jurnalis itu adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang bisa berdampak pahala, tapi juga bisa berdampak dosa. Kedua, selalu utamakan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik dan PPRA. Yang ketiga, monggo pintu saya selalu terbuka lebar. Yang ingin berdiskusi, ingin saling belajar, ingin saling mengisi dengan saya, monggo. Di sini saya contohkan, saya ada rekan namanya Bapak Sukardi, ini seorang advokat. Ya, beliau menjadi tempat saya untuk selalu sharing. Karena beliau ini adalah seorang pengacara dan alhamdulillah setiap jawabannya tidak pernah mengecewakan saya. Semuanya terjawab dengan baik. Tes.
Cuma sayangnya nek wis tak depno kamera sirep wonge. Ya mungkin ada hal-hal tertentu lah yang memang tidak perlu dipublikasi karena masanya itu adalah masa-masa untuk belajar saya kepada Pak Soekardi. Oke, baik, mungkin cukup itu saja ya teman-teman. Sekali lagi alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat betul pesan saya itu. Dan bagi teman-teman, gratis rek, sumpah demi Allah gratis, saya nggak akan tendensius, saya nggak akan pelit. Selagi kalian mau saling belajar dengan saya, aku gak ngomong aku kate ngajari, enggak. Tapi saya juga butuh pelajaran dari teman-teman semua, terutama yang sudah senior, yang sudah banyak pengalaman kayak Pak Limbat, sudah melanglang buana kemana-mana. Ditakoi jeneng penyanyi dia ngerti deh, ditakoi lokasi titik solar penimbunan non-anang dia ngerti deh. Ya, cuma di situ mungkin ada banyak hal yang perlu ingin saya sampaikan tapi tidak di sini. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa memberikan lebih banyak kontribusi bagi berita TKP untuk teman-teman. Dan untuk yang di Nganjuk ini, sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan untuk menjadi tuan rumah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.